Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini di tempat saya. Kita bisa menyambung kembali melanjutkan tausiah saling menasehati sesama kaum muslimin supaya semuanya mendapatkan kebaikan dari apa yang disampaikan. Pada sesi ini, pada kali ini kita akan mencoba mengungkap bagaimana orang beramai-ramai membuka topeng Yusuf Mansur, seorang muslim saudara kita yang memang saat ini sangat membutuhkan tausiah yang bisa menyentuh hatinya. Dan itu tidak mudah, tidak bisa dilakukan oleh seluruh kalangan. Karena sebagian kalangan justru malah terjebak oleh retorika dia. Jadi bukannya memberikan tausiah, bukannya memberikan masukan, tapi malah dia sendiri ikut arus opini yang dibangun oleh saudara kita Yusuf Mansur. Nah, ini saya perlu sampaikan ini bahwa seluruh sisi Yusuf Mansur diberikan atau diberi nasihat, baik dari aspek atau oleh para wartawan kita, oleh para pencari berita ya, wartawan senior. Kita tahu ada HM Yusuf, Pak Yusuf itu, kemudian Pak Darso juga saya kira sudah masuk senior ya dalam konteks kewartawanan dalam kasus Yusuf Mansur ini. Nah, ini semuanya beramai-ramai dari berbagai profesi dan berbagai kalangan membuka topeng Yusuf Mansur, siapa dia sesungguhnya. Ada juga dari wartawan yang junior ini ya, calon wartawan atau sudah jadi wartawan ya, pemilik Jia TV itu sudah banyak terjun ke lapangan ya, mirip Pak Darso Arif. Ini juga sama konteksnya, membuka topeng Yusuf Mansur itu. Nah, banyak juga dari sisi YouTuber, para YouTuber dengan channelnya itu jumlahnya banyak sekali ya, puluhan itu kayaknya, tidak hanya belasan itu yang membuka topengnya Yusuf Mansur juga. Dibuka itu baik dengan membuat konten sendiri atau sekedar reupload dan memberikan komentar-komentar. Jadi semuanya dalam konteks memberikan kontribusi membuka topeng Yusuf Mansur supaya publik tahu, supaya para pihak yang berwenang juga tahu dan memperhatikan, mengantisipasi kemungkaran, keburukan yang timbul akibatnya. Ya, ada juga tentu para netizen, karena YouTuber tanpa netizen kan kurang powernya ya. Jadi ini sudah mulai terus dari waktu ke waktu bertambah gitu yang membantu membongkar, membuka topengnya saudara kita Yusuf Mansur ini. Ada pengusaha ya, sudah sama-sama kita tahu Pak Puspawardoyo itu juga membuka bagaimana itu jenis usaha yang dilakukan Yusuf Mansur begitu tidak jelas dan seterusnya. Bahkan ada pengusaha anak muda itu, siapa tuh, Febrian Agung, siapa ya, pemilik Paytrend ya, sebenarnya dia yang mendesain Paytrend itu, kemudian begitu diminta disedekahkan oleh Yusuf Mansur, dia sedekahkan, ternyata Yusuf Mansur tidak bisa mengelolanya, sampai sekarang tidak jelas nasibnya Paytrend itu. Jadi ini juga satu upaya membuka topengnya Yusuf Mansur itu. Ada dari tim task force yang juga sudah mulai bergerak mengungkap kasusnya Yusuf Mansur dan dibawa ke ranah hukum ya. Ada juga pengacara Fazaini Mustafa, ada juga Ustaz ya, ada Buya Yahya juga yang menyebut dengan tegas ya, menyinggung, menyindir tuh sebagai maling gitu ya, atau rampok model sedekah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu. Ada Gus Miftah juga ya, yang menyebutnya apa itu, agak tegas ya bahasanya ya. Gitulah pokoknya. Ada Ustadz Tobroni yang ya lurus-lurus, kritis-kritis ya. Dia tidak hanya mengomentari tapi juga punya channel YouTube dan juga menulis buku bagaimana dia membuka topengnya Yusuf Mansur ini. Jadi ini dari semua kalangan sudah mulai open ya, membuka gitu. Ya tentu saja ini bukan gibah yang diharamkan, bahwa ini gibah betul, tetapi ini bukan yang diharamkan. Sudah saya upload video saya bagaimana para ulama membolehkan, bahkan menekankan ya, mungkin sampai taraf tertentu sampai mewajibkan gibah-gibah yang harus dilakukan. Dan justru ini akan membuka kebaikan dan menutup kemungkaran. Jadi jangan digeneralisir, oh ini gibah haram ini,
itu jargon-jargon yang digelorakan untuk menutup kemungkaran justru, dan oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum atau fikih ghibah. Silakan dibaca ya Al-Adhkarnya Imam Nawawi, tafsir-tafsir ya. Banyak tafsir-tafsir yang mengungkap bagaimana atau sejumlah ghibah yang dibolehkan bahkan ditekankan ya. Jangan lagi dalam hal ini ada polemik. Kalau ada polemik yang mengatakan itu ghibah, pasti dia nggak ngerti fikih ghibah, pasti itu. Dan dia kurang baca ya. Nah, cuma memang narasi-narasi para netizen, para YouTuber, para ustadz dan lain-lain berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Saya kira ini perlu kearifan ya dalam memaklumi atau memahami retorika-retorika mereka. Nah, ini semua dilakukan oleh kita itu dalam rangka kita kan ingin menolong Yusuf Mansur ya. Jadi ini bukan dengan maksud yang negatif pada dia. Dan kasusnya itu jelas, tidak perlu ditabayuni lagi, sudah sangat jelas. Kalau satu kasus kriminal misalnya kejahatan itu terkadang perlu diteliti ya kan, ditabayuni, dilacak dan seterusnya. Kalau ini sudah terang benderang, tidak ada lagi tabib yang menghalangi. Saksi sudah sangat banyak, bukti sebegitu numpuk, dan sejumlah topeng yang dipakai Yusuf Mansur harus segera dibukakan supaya dia juga sadar. Nah, kasusnya ini saya kira sudah terlalu lama ya, sudah lebih dari 10 tahun sebenarnya mulainya. Jadi kalau hari ini dibuka, itu seharusnya sudah tuntas semua tuh tabir itu. 2022 ini harus tuntas, jangan sampai Yusuf Mansur mengulang manuver-manuver yang merusak dirinya ya, keselamatan dirinya di dunia pun di akhirat, rusak itu keluarnya terbawa. Orang-orang yang ikut dia juga akan tergerus kalau tidak segera sadar mereka ya, mereka akan ikut terlibas gitu. Nah, apalagi orang-orang dekatnya itu jangan sampai dia ikut arus, harusnya mengerem Yusuf Mansur ya kan, jangan sampai dia kebablasan. Karena Allah masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan supaya menyelesaikan kasus ini dan segera bertobat, memberikan hak-hak orang kepada mereka yang jumlahnya lumayan fantastis yang sangat besar itu. Kemudian yang masih di tangan dia, harta-harta sedekah dan lain sebagainya, supaya digunakan secara proporsional karena itu adalah uang amanah umat, bukan untuk dimiliki secara pribadi. Saya kira itu pada intinya atau poin yang ingin saya tekankan hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama membuka topeng Ustadz Yusuf Mansur sehingga dia kelihatan aslinya, dia bisa kembali kepada seorang muslim yang hanif, yang tulus, bertaubat dan memberikan hak-hak orang pada mereka sesuai dengan proporsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.